Halo, gue YouTuber Kepo. Kali ini gue bakal ngebahas kelebihan dan kekurangan menjadi seorang YouTuber menurut Edozel. Oke, jadi Edozel ini adalah YouTuber yang berpengalaman, udah pasti, karena dia udah lama jadi YouTuber, udah beberapa tahun yang lalu. Dan awalnya channel dia adalah Happy Holiday Indonesia, dan sekarang jadi Edozel. Kalian bisa lihat subscribernya sudah mencapai 876.000, dan dia punya dua channel, satu lagi Edozel Days. Oke, kita masuk ke topik aja langsung ya. Ini adalah ID Kaskus Edozel asli, gue udah cek. Udah lama juga sih gue tahu aja. Karena memang beberapa YouTuber terkenal punya ID Kaskus, contohnya Laurentius Rando dan Reza Octavian juga punya. Dan ini Edozel, kita bisa lihat dia pernah bikin thread tentang YouTuber profesi baru dunia katanya. Dan di sini gue dapetin jawaban dia tentang kelebihan dan kekurangan menjadi seorang YouTuber. Kita awalnya dari kekurangannya dulu ya, atau hal negatifnya jadi YouTuber itu apa. Seperti pekerjaan lainnya, YouTuber juga punya hal negatif, kata Edozel. Yang pertama adalah hate comment. Ini adalah hal yang pasti dirasain semua YouTuber, hater. Karena YouTube adalah sebuah forum terbuka di mana semua orang bisa ngomong seenaknya tanpa konsekuensi. Cyberbullying adalah hal yang harus kami hadapi setiap hari. Meskipun kalau udah ketemu face to face sama hater kita, biasanya mereka malah minta maaf dan ngajak foto. Inilah yang harus kami hadapi. Kami harus bersabar dikatain jelek, sok eksis, sampah, dan bahkan harus terima kalau anggota keluarga kami dikata-katain. Jadi semua YouTuber pasti punya hater ya, punya orang yang benci, termasuk juga Edozel. Karena ya ini kata Edozel juga ini forum terbuka gitu, semua orang bisa ngomong seenaknya. Sebenarnya nggak tanpa konsekuensi juga. Contohnya adalah kasus Deddy Corbuzier. Kan itu dikata-katain hater, tapi Deddy Corbuzier cari ya sampai bawa-bawa polisi segala gitu, jadinya dimasalahin. Sebenarnya secara pasal emang ada tentang apa ya, jadinya UU ITE gitulah. Kalau yang ngata-ngatain atau perbuatan tidak menyenangkan, perkataan tidak menyenangkan di internet itu bisa dimasukin ke ya hukum lah gitu ya. Contohnya ya Deddy Corbuzier kemarin kan, polisi sampai datang ya gitu, jadi masalahnya jadi rumit gitu. Tapi memang konsekuensi jadi seorang YouTuber itu adalah cyberbullying yang harus kami hadapi. Bahkan setiap hari loh. Ini harus kami hadapi setiap hari katanya, kata Edozel. Bahkan sering dikatain jelek, eksis, sok eksis, sampah, dan bahkan harus terima kalau anggota keluarga kami dikata-katain katanya. Jelas itu membuat sedih ya, apalagi anggota keluarga yang nggak salah apa-apa dikata-katain. Tapi ya itulah konsekuensi jadi seorang YouTuber, apalagi YouTuber terkenal yang makin banyak orang tahu, makin banyak yang benci juga. Karena makin banyak yang suka itu pasti makin banyak juga yang benci gitu. Jadi ya harus terima konsekuensinya. Jadi buat kalian YouTuber baru atau yang mau memulai jadi seorang YouTuber, kalian harus udah siap dengan hate comment atau hater. Udah harus siap secara mental ya. Yang kedua, hal negatifnya adalah 80% waktu dan kehidupan bakal habis di YouTube. Tentunya karena dia full time YouTuber ya, Edozel full time YouTuber. Bangun pagi mikirin konten, syuting, editing, jawab komen, browsing YouTube untuk cari ide. Ini yang terjadi di hidup gue setiap hari. Secara otomatis teman-teman, pacar, gebetan lama-lama semuanya protes karena nggak diperhatiin. Oke, jadi ini buatnya memang udah agak lama. Jadi mungkin Edozel waktu itu masih belum menikah ya. Jadi tapi intinya kalian misalnya contohnya adalah kalian masih kuliah atau masih sekolah dan jadi YouTuber. Misalnya sekolah kalian jadi agak terganggu ya, nilai turun, atau misalnya kalau kuliah IPK turun kan, karena kalian habis di YouTube, waktunya ngabisin di YouTube, bukannya belajar atau hal lain gitu. Atau yang misalnya udah kerja tiba-tiba besok bangun kesiangan karena sibuk bikin video malamnya, bisa itu juga terjadi. Tapi intinya menjadi seorang YouTuber itu menghabiskan waktu, udah pasti menghabiskan waktu untuk memikirkan konten, untuk ngedit, untuk upload, untuk ya segala macam lah ya. Jadi kalian juga harus sudah siapin waktu kalau mau jadi YouTuber. Dan jangan sampai kehidupan pribadi juga jadi apa ya, terbengkalai gitu. Kayak ini contohnya pacar, gebetan lama-lama semuanya protes karena nggak diperhatiin katanya. Ya seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang kayak gitu malah terganggu. Kemudian yang ketiga adalah sampai mencapai titik di mana hidup bisa ditopang sepenuhnya dari penghasilan YouTube itu lama. Gue butuh sekitar 2 tahunan. Nah itu dia, prosesnya nggak sebentar ya. Dan tentunya buat para YouTuber baru juga masih tanda tanya ke depannya. 2 tahun lagi gue sukses atau enggak jadi YouTuber, itu kan masih tanda tanya banget sebenarnya. Dan
emang lama kalau youtubernya bukan youtuber artis, bisa dibilang youtuber yang mulainya bener-bener dari nol. Kalau youtuber artis sih cepet ya, kayak contohnya Salsabila Adriani aja dalam 2 bulan mencapai 100.000 subscriber gitu. Karena dia emang udah punya nama di dunia entertainment, orang-orang udah pada tahu. Tapi kalau youtuber seperti yang memulai dari nol, yang belum ada nama apa-apa, ya pasti lebih lama lah. Kata Edozel tadi 2 tahun ya, tapi mungkin sekarang kan penonton YouTube udah banyak, jadi mungkin bisa lebih cepat. Nah, kenapa sih bisa lebih lama itu? Di sini Edozel juga jelasin. Seperti yang udah pasti kalian tahu, di video YouTube suka ada iklan yang secara otomatis pasti skip ad sama penonton YouTube katanya. Padahal sebenarnya bayaran YouTuber berasal dari situ. Kalau kalian nggak skip, kita dapat 100%. Kalau nonton setengah dapat berapa persen. Dan ini bukan ngomongin persen dari juta-jutaan ya. Ini persen dari berapa sen. Karena iklan YouTube di Indonesia masih murah banget harganya. Ya, iklan YouTube di Indonesia itu masih murah banget harganya. Dan kebanyakan pasti nge-skip ad gitu. Dan kalian bisa lihat di sini. Inilah kenapa YouTuber Indonesia masih kalah dibanding sama YouTuber luar negeri katanya. Karena perbedaan budaya. Kalau di luar negeri orang sangat sadar akan pentingnya menghargai dan mensupport para kreator YouTube dengan cara nggak skip ad. Sehingga kreator bisa dapat pendapatan yang cukup untuk nutupin biaya produksi, dan pada akhirnya kreator di luar bisa berkembang karena punya modal. Gitu. Jadi ya seperti kata Edozel, selain YouTube itu di Indonesia iklannya bayarannya sangat kecil. Itulah yang membuat YouTuber Indonesia juga lama berkembangnya. Seperti Edozel 2 tahun dia baru bisa seperti sekarang ya, 2 tahun lebih ya. Sekarang sih dia udah enak, udah sukses karena udah hampir 1 juta subscriber. Yang keempat adalah hal negatifnya selalu dibandingkan dengan YouTuber luar negeri, dan kita selalu kalah dari sisi kualitas. Ya, ini banyak banget dialami sama YouTuber terkenal juga, contohnya Reza Octavian atau Pokopau misalnya, yang waktu itu sering banget dibandingin sama PewDiePie. Udah jadi makanan sehari-hari sih dibandingin sama YouTuber luar negeri. Kenapa? Ada banyak alasannya, mulai dari kecepatan internet, fasilitas, budaya masyarakat, dan lain-lain. Kalau dari kreativitas, orang Indonesia itu sangat kreatif, hanya saja modal dan fasilitasnya kurang. Makanya banyak orang kreatif yang lebih pilih bikin gambar meme, karena kreativitasnya dapat langsung tertuang mudah. Begitu katanya. Dan hal positifnya ini ada di sini. Hal positifnya di YouTuber adalah, menurut Edozel, YouTuber adalah pekerjaan terasik di dunia. Karena didasari oleh passion, semua orang dapat berkarya sesuai dengan idealisnya masing-masing. Dan penontonnya pun bisa langsung berinteraksi melalui media sosial. Ya karena YouTuber itu asik karena berdasarkan hobi kita ya. Kita misalnya suka main game, ya kita bikin video tentang main game. Misalnya suka bikin film pendek, bikin tentang film pendek. Jadi semua orang dapat berkarya sesuai dengan idealisnya masing-masing, sesuai dengan hobi atau passionnya gitu. Dan hasilnya pun bisa kita langsung lihat dari komen-komen orang yang komentar gitu, bagus atau enggaknya atau gimana nya dari sana. Peningkatan subscribernya bagaimana, kita bisa pantau semuanya dari YouTube secara langsung ya. Itulah hal positifnya. Karena itu sebenarnya gue juga punya channel gaming kan, YouTuber Kepo Gaming. Gue juga pengen jadi YouTuber gaming karena gue senang main game. Lebih asik lagi kalau main game dan bisa jadi profesi gitu. Menjadi seorang YouTuber gaming itu pasti menyenangkan buat gue gitu. Itu juga salah satu alasan gue kenapa gue punya channel gaming, YouTuber Kepo Gaming, ya dari sini. Sama kayak alasannya Edozel, karena didasari oleh passion. Oke, dan Edozel ngasih juga semacam pesannya untuk penonton. Gue mau mengajak para penonton YouTube untuk membantu YouTuber Indonesia supaya bisa lebih berkembang dengan cara subscribe, komen, dan share video-video YouTuber kesukaan kamu. Dan untuk YouTuber Indo, please jangan menganggap kita semua saingan. Sesungguhnya YouTuber itu kayak program di sebuah TV, harus saling mendukung. Karena paling YouTuber cuma bisa bikin video durasinya 10 menit. Setelah nonton video 10 menit, mereka ngapain? Ya nonton video luar negeri katanya, video YouTube luar negeri. Jadinya dibanding-bandingin lagi deh. Angka baiknya kalau penonton YouTube Indo, nontonnya YouTuber Indo. Jadi setelah nonton video langsung dari B ke C. Misalnya dari Reza Octavian langsung nonton Edozel, seperti itu ya. Saling dukung, saling support, dan saling promote katanya. Belum lagi kalau kita lihat sekarang media TV udah pelan-pelan memindahkan kontennya ke YouTube. Jadi kalau kita nggak cepat-cepat bersatu, cepat atau lambat kita akan kalah dengan TV yang resource dan modalnya gede banget. Jadi Edozel meminta dukungan dari para penonton YouTube dan juga para YouTuber untuk saling bersatu, saling support. Ini pesan lagi dari Edozel, katanya sekarang ini udah banyak banget YouTuber baru, dari anak kecil, remaja, sampai yang cukup umur. Dan menurut manajemen gue banyak banget email masuk dan nanya-nanya gimana cara jadi YouTuber terkenal sampai minta kolaborasi katanya.
Nah, ini saran buat YouTuber baru ya. Kolaborasi dengan YouTuber yang lebih besar adalah langkah terakhir dari proses jadi YouTuber. Karena banyak banget YouTuber yang pemula mungkin meminta kolaborasi dengan Edozel gitu. Jadi ini pesan dari Edozel. Langkah yang pertama itu belajar dan belajar. Gue sendiri selalu browsing berbagai tutorial di YouTube, nonton banyak sekali video tentang YouTuber. Paling awal adalah menonton video dari YouTube Creator Academy. Di situ kalian bisa menyerap berbagai ilmu tentang bagaimana video YouTube yang baik katanya. Karena gue agak prihatin dengan banyaknya YouTuber baru yang minta kolaborasi ke semua YouTuber, tapi sedihnya pas ditanya tentang channelnya sendiri, dia nggak bisa jawab dengan mantap. Kalau kalian collab sama Raditya Dika sekalipun, mau nonton kalau format videonya menarik dan orang mau subscribe ke channel kalian kalau mereka suka dengan channel kalian katanya. Jadi intinya bagusin dulu channel kalian kalau mau. Jadi channelnya harus jelas, udah kualitasnya udah oke, baru kalian bisa dengan pede meminta kolaborasi kepada YouTuber besar. Contohnya adalah Reza Octavian, Edozel, Raditya Dika, Chandra Liao, siapapun juga. Kalau konten kalian bagus, pasti mereka juga tertarik dan mau kolaborasi. Jadi jangan terlalu fokus ke kolaborasi, tapi fokuslah dulu untuk membangun kualitas channel kalian sendiri katanya. Bagaimanapun juga kita membuat video untuk orang lain, jadi harus menarik untuk orang lain, memberi value, paling nggak menghibur, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri katanya. Semua YouTuber itu berangkat dari 0 subscriber kok, kecuali yang base-nya artis ya. Gue pun berangkat dari webcam doang, sampai minjem kamera dan MacBook kanan kiri, sampai akhirnya sekarang punya peralatan produksi sendiri. Dari dulu di awal gue MC kanan kiri sambil berusaha buat video YouTube terus, tapi sekarang gue udah full time YouTuber karena dengan penghasilan dari YouTube gue udah bisa memenuhi kebutuhan hidup gue sebulan. Oke, itu Edozel ngasih pesan ke kalian buat para YouTuber baru. Jadi intinya kalian harus fokus sama konten kalian sendiri ya, dengan kualitas konten. Nah, kalau kalian sudah bagus, pasti subscriber juga meningkat, view meningkat, watch time meningkat. Nah, di saat itu kalian bisa pede lah untuk mengajak kolaborasi YouTuber terkenal. Salah satunya adalah Edozel. Oke, mungkin segitu dari gua, YouTuber Kepo. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.